Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, taufik, hidayahnya, kelapangan hati sehingga kita hadir untuk menyimak hal-hal yang insya Allah akan perlu penting untuk kita ketahui, terutama terkait dengan salah satu unsur iman kita kepada hari akhirat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya seorang muslim wajib beriman dengan hari akhirat, dengan hari berbangkit, di mana pembicaraan tentang hari berbangkit, pembicaraan terkait dengan hari akhirat dan akhirat kita itu dimulai sejak seorang itu meninggal dunia. Makanya ada yang menyebutkan man mata faqad qama qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal dunia berarti telah terjadilah hari kiamatnya. Telah terjadi hari kiamatnya. Ikhwah, oleh karena itu setiap detail yang kita pelajari tentang hari akhirat, karena ini pembicaraan terkait dengan masalah gaib, maka tidak boleh kita berbicara kecuali ada dasarnya dari penjelasan data yang akurat dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembicaraan kita terkait dengan pertengkaran di hari akhirat. Apakah sampai di akhirat nanti manusia-manusia akan bertengkar? Jawabannya iya. Terjadi pertengkaran di antara manusia di hari kiamat. Tapi tentunya pertengkaran ini tidak terjadi di antara para penghuni surga. Pertengkaran-pertengkaran ini terjadi di antara para penghuni neraka atau calon-calon penghuni neraka. Oleh karena itu, kalau kita lihat baik dari
Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertengkaran itu terjadi di antara penduduk-penduduk surga, di antara penduduk-penduduk neraka. Demikian ikhwah. Dan ini datanya lengkap dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini akan kita bicarakan di antara apa dengan apa, siapa dengan siapa yang bertengkar. Ini perlu kita ketahui agar kita jangan sampai termasuk orang yang bertengkar. Demikian, menyesalkan yang satu dengan yang lain. Kita tidak ingin seperti ini. Dan kita termasuk orang yang bertengkar dan tidak termasuk, tergantung dengan kita sekarang di dunia. Jika kita seorang yang soleh, insya Allah tidak akan ada pertengkaran. Tapi apabila kita seorang yang tidak soleh, maka akan memungkinkan atau ada kemungkinan besar akan tadi pertengkaran antara yang satu dengan yang lain. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Secara global Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Zukhruf ayat 67. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla. Al-akhilla ini adalah teman-teman karib, teman-teman dekat. Khullah. Makanya ikhwah, Rasulullah pernah katakan, i'tabirun nas bi akhdanihim. Kamu boleh menilai seseorang terkait dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Karena teman dekat itu adalah sangat berpengaruh terhadap diri kita. Makanya ikhwah, kalau kita lihat ketika Rasulullah, Allah mengatakan al-akhilla, dan teman-teman dekat, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka berteman di dunia, maka pertemanan ini akan sampai ke akhirat. Tapi kalau pertemanan itu tidak didasari dengan ketakwaan, maka nanti di akhir akhirat mereka akan saling tuding menuding. Mereka akan saling bermusuhan. Itu ikhwah. Baik, mari kita lihat bagaimana detailnya. Pertama, mukhasamatul abidina wal al-ma'budin. Pertengkaran antara orang yang menyembah dan yang disembahnya. Jadi akan terjadi pertengkaran tuh. Orang yang menyembah dengan apa yang disembah. Seperti misalnya seorang menyembah, mereka-mereka yang menyembah Fir'aun misalnya. Mereka-mereka yang menyembah, kan ada yang menyembah malaikat, ada lagi yang menyembah Nabi Isa, ya. Ada lagi yang menyembah, intinya mereka-mereka yang menyembah selain Allah, nanti di hari akhirat, ya, mereka akan bertengkar. Mereka akan saling menghujat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 dan seterusnya. Allah berfirman, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahanam akan dimasuki oleh orang-orang ghawin, durhaka. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, ditanyakan kepada mereka, mana yang dahulu kalian sembah-sembah itu? Min dunillah, mana yang dahulu kalian sembah-sembah, yang kalian minta tolong dari dia, minta tolong kepada dia, kalian minta keselamatan dari dia, bukan kepada Allah. Mana dia yang kalian sembah-sembah itu? Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka mampu sekarang ini membela kalian, ataukah mereka bisa membela diri mereka sendiri? Dikatakan kepada mereka seperti itu. Kemudian dalam ayat berikutnya, dua ayat berikutnya, qalu wa hum fiha yakhtasimun, mereka dalam neraka bertengkar.
Siapa dengan siapa tadi Pak? Yang menyembah dan yang disembah. Apa kata yang menyembah? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami dahulu benar-benar sesat. Kenapa? Idz nusawwikum birabbil alamin. Karena kami telah menyamakan kalian seperti Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka faham sekarang. Fama adallana illal mujrimun. Sungguh tidaklah orang yang menyesatkan kami kecuali mereka itulah orang-orang durjana, kecuali orang-orang penjahat. Jadi ikhwah, mereka menyesalkan. Ini kenapa kami dahulu menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat berkumpul semua di dalam neraka, dikatakan kepadanya, coba kalian minta tolong kepada siapa yang kalian sembah dulu. Kalau kalian menyembah patung, cari patungnya itu yang akan menyelamatkan kalian. Kalau kalian pernah menyembah Nabi Isa misalnya, coba cari Nabi Isa yang bisa menyelamatkan kalian. Kalau kalian pernah menyembah malaikat, cari malaikatnya. Kalau kalian pernah menyembah jin, cari jinnya. Minta tolong kepada mereka. Apakah kalian mendapat pertolongan ataukah bisa nggak mereka menolong diri mereka sendiri? Ya, itu bukan pertanyaan. Ini namanya at-taubih dalam bahasa Arab, artinya penghinaan. Bertanya tapi bukan perlu jawaban, ya. Bertanya tapi penghinaan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya dalam surat Saba ayat 40:41 Allah berfirman terkait dengan malaikat, orang-orang yang menyembah malaikat. Yauma yahsyuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ketika mereka dikumpulkan semua, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Hei malaikat, benar mereka itu dahulu menyembah kalian?" Malaikat, benar ini orang-orang ini dahulu menyembah kalian. Qalu subhanak, kata malaikat, subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, Engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, sebenarnya mereka itu menyembah jin, bukan menyembah kami. Demikian ikhwah. Jadi yang disembah pada waktu itu masing-masing akan mengingkari penyembahan mereka. Demikian, ya, nggak mengakui bahwasanya dia disembah. Ya, mereka takut ikhwah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini permasalahannya sudah di hari akhirat. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam surah An-Nahl, ya. Dalam surah An-Nahl ayat 86, 87. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzi kunna nad'u min dunik. Ketika orang-orang yang mensekutukan Allah melihat yang disembahnya, orang-orang ini akan mengatakan, "Ya Allah, merekalah dahulu yang kami sembah." Itu dia. Jadi mereka melapor kepada Allah, "Ya Allah, dahulu merekalah yang kami sembah, bukan Engkau yang kami sembah." Fa'alqau ilaihimus qaul innahum lakadzibun. Lantas yang disembah mengatakan, "Enggak, bohong ini ya Allah." Gitu. Yang satu menyatakan dia yang disembah, yang satu enggak mengakui. Enggak ada, mereka nyembah kami, enggak ada ya Allah. Begitu ikhwan. Maka nu'iyana ta'budun. Fa'alqa ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Enggak. Kalian itu pembohong, kami enggak pernah kalian sembah, kata mereka. Wa alqau ilallahi yauma idinis salam. Dan pada waktu itu mereka mengucapkan salam kepada Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan semua yang mereka sembah di akhirat semuanya menghilang. Artinya tak mengakui apa yang pernah mereka lakukan. Jadi baik yang meminta dia disembah maupun yang tak minta disembah, gak ada satupun yang mengakui. Tidak mengakui, siapa suruh mereka menyembah kami, gitulah kira-kira. Kami gak ada menyuruh mereka. Makanya Nabi Isa alaihissalam, kan Nabi Isa, apakah Nabi Isa meminta orang-orang Nasrani untuk menyembah mereka? Kira-kira enggak. Ikhwah, Nabi Isa alaihissalam membawa agama tauhid, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi itu membawa agenda khusus, yaitu tauhid. Tidak ada satupun yang mensekutukan Allah.
Demikian ikhwah. Maka dalam Al-Quran detail disebutkan. Wa ila samuda akhahum salihan ya qaumi malakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus Nabi Soleh. Si Nabi Soleh mengatakan, kenapa kalian menyembah selain Allah? Begitu seterusnya. Taib. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi permasalahannya nabi-nabi yang lain kan nggak disembah. Nabi Isa disembah. Nabi Isa disembah. Itu menunjukkan apa ikhwah? Menunjukkan dari dahulu orang Nasrani itu ya begitu akidahnya, menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan yang layak untuk disembah, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Baik, dalam soal Maidah ayat 116-117 Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, berkata Allah, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa, benar kamu yang menyuruh orang-orang untuk menyembah dirimu dan menyembah ibumu ya? Itu dia. Allah bertanya. Tapi sebenarnya kan Allah tahu. Apakah Nabi Isa menyuruh apa tidak? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan para penyembah-penyembah Nabi Isa. Jadi dialog antara Allah dan Nabi Isa itu di hadapan para penyembahnya, orang-orang Nasrani. Makanya Allah berkata, Isa, sini. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahi min dunillah? Apakah benar kamu yang suruh ini, orang-orang ini? Benarkah kamu yang suruh orang-orang ini untuk menyembah kamu dan menyembah makmu? Jawab. Apa kata Nabi Isa? Qalu subhanak. Sama seperti jawaban malaikat. Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak layak mengatakan apa yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya pun aku katakan itu, aku tahu, engkau pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, tapi aku enggak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui ilmu gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak menyuruh mereka kecuali sebagaimana apa yang pernah engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa mengingkari. Demikian ikhwah. Iya, waktu itu orang Nasrani bertengkar. Dia ini ya Allah, dulu kami menyembah dia. Nabi Isa mengingkari, siapa suruh kalian menyembah saya? Makanya kalau kita lihat sekarang ikhwah, orang-orang Nasrani kan menyembah Nabi Isa, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, anak Tuhan, ya kan? Demikian. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Hampir saja bumi, langit runtuh, bumi hancur, kemudian langit runtuh, bumi hancur, kemudian gunung terbelah. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka lancang mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Tentunya Allah tak layak untuk mendapatkan anak. Demikian ikhwah. Jadi bumi, langit, kemudian gunung gak sanggup mendengar pernyataan ini. Mendengar pernyataan Allah itu punya anak. Makanya ikhwah, di sini Allah ingin menghinakan orang-orang Nasrani. Itu juga suatu hal yang perlu kita ketahui, menandakan bahwasanya orang Nasrani ini dari zaman Rasulullah sudah punya keyakinan seperti itu. Tapi mereka tetap dikatakan ahlul kitab. Mereka sudah meyakini adanya akidah Trinitas. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqulu thalatha. Orang Nasrani, jangan kalian katakan Allah itu 3. Demikian ikhwah. Jadi di saat itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam
mengingkari, tapi telah terjadi dialog. Ya, telah terjadi dialog. Baik, itu antara pertengkaran antara yang menyembah dengan yang disembah. Yang nomor 2, takhasumu atba'u man qadatid dolal min ashabil fikri. Yang kedua, pertengkaran antara pemilik pemikiran yang sesat dengan para pengikutnya. Kalau yang tadi ini kan pokoknya kalau disembah akan terjadi pertengkaran. Baik yang disembah itu tidak mengakui maupun mengakui. Baik yang disembah itu mereka yang suruh maupun tidak disuruh. Yang nomor 2 ini ikhwah, pemikiran. Seorang memiliki ide pemikiran yang sesat kemudian diikuti oleh jamaahnya. Ini nanti akan bertengkar. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shafat ayat 19 sampai 35. Panjang ceritanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah beberapa ayat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum ma kanu ya'budun." Dan kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan sahabat-sahabatnya dan apa yang mereka sembah, min dunillahi fahduhum ila siratil jahim, dan yang mereka sembah tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka jahanam. Waqifuhum innahum lamas'ulun, mereka akan ditanya, malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling membantu? Balhum qaumun mustaslimun, bahkan pada waktu itu mereka itu menyerah. Fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, kemudian sebahagian mereka akan saling bertanya dengan sebahagian yang lain. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Jadi ini saling bertengkar ini. Saling bertengkar. Fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Sebagian mereka menemui sebagian yang lain. Jadi yang punya pemikiran sesat ini didatangi oleh pengikut-pengikutnya. Apa kata mereka? Qalu innakum lata'tunana 'anil yamin. Kalian ya yang dulu datang kepada kami mendakwahkan pemikiran itu, yang memasakkan kami untuk berpikir seperti itu. Qalu balam takun mu'minin, balam takunu mu'minin. Kata yang memiliki pemikiran, loh kalian memang dasar nggak beriman begitu. Jadi dia nggak mau, dia nggak ada. Oh iya juga maaf lah, nggak ada cerita maaf lah, nggak ada cerita maaf lah. Jadi mereka juga membela ikhwan. Jadi ketika yang pengikut pemikiran yang sesat ini mendatangi para pemikirnya yang telah menyesatkan mereka, mereka akan tidak terima pada waktu itu. Di hari kiamat nanti tidak terima. Kalianlah yang menyesatkan kami. Gara-gara kalianlah, kalian memaksa kami begini begitu. Yang didesak, yang dipojokkan merasa enggak. Qalu bal lam takunu mu'minin. Enggak, karena itu memang dasar kalian enggak beriman, gitulah kira-kira. Enggak mau mereka dipojokkan. Kemudian fa haqqa alaina qaul rabbina inna wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kami kan dulu enggak pernah paksa-paksa kalian. Bahkan kalian memang dasar orang yang sesat. Dasar orang-orang yang melampaui batas. Nggak mau kalah dia. Makanya kalau kita lihat para duat, pemikiran-pemikiran sesat pernah paksa-paksa? Enggak. Dia datang ngisi kajian, udah terima enggak. Atau dia datang buat konten, kemudian disebarkan, ada yang ngikut, ada yang enggak. Demikian, mereka nggak pernah paksa. Sama macam setan. Iblis kan begitu ikhwah. Nggak pernah iblis itu maksa-maksa. Makanya nanti di hari akhirat iblis pun akan dipojokkan oleh para pengikut-pengikutnya. Demikian ikhwah. Ya. Antum coba sebutkan satu pemikir yang sesat. Mungkin ada tokoh pemikir yang sesat. Apa contohnya? Siapa contohnya? Jangan buat masalah. Yang sepakat lah.
Abu Jahal. Apa pemikiran Abu Jahal? Siapa? Kaum liberal. Oke. Kaum liberal. Apa katanya? Oke. Mereka mengatakan semua agama sama. Alasannya yaitu masing-masing orang punya kacamata dalam menilai sebuah kebenaran, kan begitu ya? Kalau orang Muslim Kenapa orang Nasrani dikatakannya tidak benar? Karena dia menurut pandangannya pakai kacamata Islamnya. Orang Nasrani juga seperti itu. Makanya semua agama itu ya tujuannya satu. Tujuannya satu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan ada doktor baru, entah doktor mana saya nggak ngerti. Dia katakan semuanya sama saja, itu agama-agama yang sama menyembah satu Tuhannya. Cuman kaifiatnya saya beda-beda. Itu ikhwah kepingin kalau ada di depan saya kuletupkan dia betul. Betul, itu luar biasa parahnya. Jadi katanya yang disembah orang Yahudi, yang disembah orang Hindu sama-sama Allah. Nanti yang disembah orang Buddha sama. Semua sama katanya. Itu pada hakikatnya menyembah Allah semua katanya. Jadi yang kafir siapa jadinya? Kalau itu kita jadikan sebagai pegangan ikhwah, yang kafir siapa? Coba sebutkan. Pakai kaidah si bujang lapo nih, lapo atau enggak dia? Demikian. Kalau memang dia begitu cara berpikirnya, terus yang kafir siapa? Enggak ada yang kafir jadinya ikhwah. Iya kan? Enggak ada yang kafir jadinya. Buddha kafir? Enggak kafir. Demikian. Dan lebih parahnya lagi ikhwah, pemikiran-pemikiran seperti ini mereka ada dari kalangan kaum muslimin, dan mereka menganggap yang lain itu nggak kafir. Padahal orang Nasrani menganggap orang Muslim apa? Kafir nggak? Kafir. Domba-domba yang tersesat katanya kan? Kan begitu ya ikhwah. Orang Buddha melihat orang Muslim apa? Kafir nggak? Kafir. Tapi ada orang Islam yang menganggap orang Nasrani, orang Buddha, Hindu tidak kafir. Kan parah. Demikian ikhwah. Dengan punya teori-teori seperti itu. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang sesat lainnya. Seperti Jahm bin Safwan. Dan mungkin salah satunya itu, tapi nggak semuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Para pengikut-pengikutnya itu akan datang. Seperti mungkin mereka yang pengikut pemikiran Khawarij misalnya. Ya. Orang Khawarij ini kan ada ketuanya kan? Ada ketuanya yang apa namanya? Biasanya ketuanya itu di bawah tanah mainnya. Tapi ada ketuanya itu mereka yang brainwash. Demikian. Nanti di hari akhirat mereka Pak Ketua, ente dulu kan yang menyesatkan kami. Demikian. Loh, kalian tuh memang dasar nggak beriman, bukan saya yang salah. Dan wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku kan nggak pernah paksa-paksa kalian. Ini ide, pemikiran. Kalian ikut salah kalian sendiri gitulah kira-kira. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Makanya nanti di hari akhirat pengikut pemikiran-pemikiran yang sesat akan ditemukan oleh Allah dan akan saling bertengkar, saling salah menyalahkan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi katanya balam takunu mu'minin, bahkan memang kalian tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan, kami itu tidak pernah paksa-paksa kalian. Bal antum qauman taghin, bahkan sebenarnya kalian adalah kaum umat yang melampaui batas. Fa haqqa 'alaina qarabina inna ladza'ikun. Ya sudahlah, azab itu sudah pantas kita dapati. Inna ladza'ikun, udahlah kita rasakan bareng-bareng gitu. Udahlah kita rasakanlah bareng-bareng azab ini. Enggak usah saling salah-salah menyalahkan. Gitu ya. Sederhana sekali ya. Padahal azab itu kan enggak sederhana. Kemudian fa aghwaynakum inna kunna ghawin, kami telah menyesatkan kalian. Ya sudah, memang kami sesat. Fa innahum yawma idzin fil adzab mushtarikun, dan pada waktu itu mereka yang mengikuti yang diikuti sama-sama mendapatkan azab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya yang ketiga, mukhasamatud du'afa lisadatin minal muluk
wal umara. Pertengkaran antara masyarakat dengan raja-raja mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka. Ini levelnya seperti ada pemerintah misalnya, di mana dia seorang penguasa menyebarkan pemikiran-pemikiran tertentu, tapi dengan kekuasaannya. Kalau yang kedua tadi dia nggak punya kuasa, tapi kalau ini dia punya kuasa, disebarkan pemikiran-pemikiran, mungkin dengan berbagai macam seminar-seminar yang diwajibkan misalnya, sampai seseorang itu mengikuti pemikiran yang salah tersebut. Seperti ikhwah rahimanallahu iyyakum ya Fir'aun. Fir'aun itu ikhwah, dia seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi beliau, bukan beliau lah ya, si Fir'aun lah ya, mendatangi si Fir'aun, lantas ini berada di hadapan masyarakat Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ya qaumi, alaysa hadha mulki Misra, wahai kaumku, bukankah Mesir ini punyaku? Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai ini pun mengalir di bawah kakiku. Artinya kan ikhwah, sungai-sungai itu kalau dahulu itu kalau ada istana, rumah di sampingnya mengalir sungai, itu salah satu rumah yang indah. Jadi rumah di samping sungai. Jadi bukan sungai itu mengalir di bawah rumah, bukan begitu. Ya, bukan, atau rumahnya berada di atas sungai, enggak begitu. Kan kalau disebutkan dalam surga, jannah tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti apa? Surganya sungai di bawah, surga di atas gitu. Enggak, artinya surga, istana-istana, terus di sekitarnya ada sungai yang mengalir. Itu yang maksud. Makanya kata Fir'aun, alaysa limulku Misra, bukankah aku pemilik Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai itu mengalir di bawahku. Kemudian kata si Fir'aun, ana khairum min hadzal ladzi apakah aku lebih baik ketimbang dia ini yang celat? Kan Nabi Musa kan celat ikhwah, dia enggak fasih. Celatnya Nabi Musa itu gara-gara para mufasir menyebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam meminta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, Nabi Musa meminta kepada Allah agar mengangkat Fir'aun menjadi nabi, ya kan? Di mana Nabi Musa mengatakan, fa'arsil ma'iyya Harun, dan utuslah juga Harun. Nabi Musa menyebutkan sebabnya, wa afsahu minni lisanan, dia lebih fasih lisannya. Jadi Nabi Harun itu lebih pintar bicara, lebih jelas omongannya ketimbang Nabi Musa. Makanya ikhwah, Fir'aun menjadikan itu untuk menghina Nabi Musa. Apakah aku pemilik Mesir sebagai raja Mesir lebih hina ketimbang orang yang gak jelas ngomongnya ini? Menunjukkan kepada Nabi Musa. Coba nih, ini Rasul ngomong aja gak beres gitu lah kira-kira. Ngomong saja celat. Jadi waktu itu ikhwah, ketika Fir'aun, kan waktu itu program Fir'aun membunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada waktu itu. Karena menurut ramalan tukang-tukang sihir, bahwasanya tahun itu lahir seorang bayi yang akan menghancurkan Fir'aun. Dan memang tepat, ya kan? Demikian ikhwah. Karena pada waktu itu tukang ramal itu memang kuat. Kapan gak kuatnya ikhwah?
ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir Rasulullah sallam, apa kata jin? Kan dahulu itu ada jin-jin itu, mereka saling menggendong ke langit dan mencuri berita-berita langit. Lantas beritanya itu dia sampaikan ke bawah jin yang lain, terus sampai ke bawah dan disampaikan kepada tukang-tukang ramal. Nah, ketika Rasulullah lahir, nggak dibolehkan lagi jin-jin ini mendengar ataupun mencuri berita langit. Setiap kali ada jin yang mencuri akan dilempar dengan bintang, ya, dengan bola api. Makanya dalam surat jin mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Dahulu kami punya tempat duduk di langit. Famay yastami'il an. Sekarang barang siapa yang mencuri-curi berita langit, yajidlahu shihaba rasada, akan dilempar dengan bola api. Makanya sejak zaman Rasulullah nggak kuat lagi tukang sihir, tukang ramal nggak kuat lagi. Nah, tinggallah paling ramalan apa sekarang ini? Skor. Nah, itu dia, skor bola berapa? Timnas berapa? Gitu lah kira-kira. Kalau dahulu itu bukan itu yang diramal, sesuatu yang penting. Demikian ikhwah. Ada tukang ramal yang meramal siapa yang akan jadi presiden? Kan nggak ada kan? Tapi kalau skor bola ada kan? Sampai di situ lah masih udah taapannya, udah sangat lemah. Demikian ikhwah. Jadi yang seharusnya Nabi Musa itu dibunuh. Tapi Allah punya skenario beda. Ibunya Nabi Musa menghanyutkan Musa dan terdampar di mana? Istananya Firaun. Istana Firaun. Kemudian ketika dibuka tabut yang tempat Nabi Musa itu dihanyutkan, muncul kecintaan. Tapi Firaun membunuh. Dari mana dia tahu ikhwah? Kalau itu Bani Israel. Hah? Kulit. Orang Mesir tuh agak brown eksotis gitu. Ya. Orang Mesir itu dia agak macam kita lah, saus-saus matang. Ada macam kita kan ada saus matang, ada yang sangat matang kan. Ada agak sampai busuk kira-kira. Ada demikian. Jadi seperti itu kulit mereka. Adapun Bani Israel itu kulitnya putih. Makanya ketika terlihat Nabi Musa tahu ini anak Israel, anak Bani Israel. Makanya Firaun membunuh dia. Tapi kan setiap kali orang melihat Nabi Musa, lantas jatuh hati dengan Nabi Musa. Termasuk istrinya Firaun, ya, nggak tega dia bunuh, bahkan akan diangkat menjadi anak. Kemudian ikhwah, ketika Firaun menggendong anak ini, ditarik Nabi Musa jenggotnya. Jadi Firaun punya jenggot, ya, Firaun punya jenggot, ditariknya jenggot Firaun, udah sakit dia rasa. Jadi bayangkan waktu itu Nabi Musa narik jenggot Firaun udah terasa sakit, itu masih bayi. Makanya kalau ceritanya waktu dia besar nolong Bani Israel, sekali pukul meninggoy, ya, meninggal, itu memang wajar. Juga pernah kisah Nabi Musa sedang mandi, dia meletakkan bajunya di batu, batu ini lari mencuri, membawa pakaian Nabi Musa. Nabi Musa dari belakang, batu jangan kau ambil bajuku. Maksudnya itu karena Bani Israel ini mereka kalau mereka mandi, mereka tuh bareng, mandi telanjang bareng, gak ada masalah bagi mereka. Kecuali Nabi Musa nggak mau mandi bareng. Demikian, sehingga Nabi Musa pun dituduh oleh Bani Israel. Memang kurang ajar Bani Israel ini. Dituduh oleh mereka, Musa kan nggak mau mandi bareng karena dia punya hernia itu katanya. Makanya disitulah Allah tahu kan Pak, hernia yang pelernya besar itu. Akhirnya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Musa sehat. Itulah dengan cara begitu. Begitu Nabi Musa mandi sendiri, dia letakkan bajunya di batu, batunya bawa lari bajunya Nabi Musa. Kemudian dikejar oleh Nabi Musa, batunya lari di depan Bani Israel yang sedang mandi. Enggak adanya Nabi Musa, bagus-bagus saja. Udah, setelah itu batunya berhenti. Nabi Musa ngambil bajunya, itu batu dipukul, becap tuh batunya. Kalau kita mukul batu, apa yang becap, Pak? Tangan kita yang becap. Begitulah ikhwah. Sudah, akhirnya
Fir'aun mau membunuh Nabi Musa. Bahaya nih, masih kecil aja sudah tarik jenggot gitu kira-kira. Akhirnya ikhwah, disitulah dites Nabi Musa. Kata istri Fir'aun, masih anak-anak. Coba ya saya tes ya. Itulah di sana para mufasir menyebutkan Fir'aun memberikan antara kurma dengan bara api. Di saat itu kalau dia pilih kurma berarti sudah paham. Kalau dia pilih bara api berarti betul. Dia masih anak-anak. Di situ qadarullah masyafa'ala, Nabi Musa milih bara api atas ditelah, diletakkan di mulut. Itu yang penyebab lisan Nabi Musa menjadi celat. Dan Fir'aun tahu betul tentang kisah itu. Makanya dia katakan, wahai kaumku, bukankah aku pemilik Misra? Apakah aku lebih hina daripada, ini kan Fir'aun fasih ini. Apakah aku lebih hina ataukah si Musa yang nggak jelas ngomong nggak jelas ini? Gitu. Itu cara Fir'aun untuk menggoda, untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya atau umatnya. Yang otomatis umatnya akan beriman dengan Fir'aun. Itu ikhwah. Itulah kisahnya di mana para du'afa, rakyat-rakyat yang lemah ini ya dipaksa ataupun didoktrin untuk menerima pemahaman yang sesat oleh para penguasa. Nanti mereka akan saling bertengkar di hari kiamat. Dalam surat Ibrahim ayat 21 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa barazu lillahi jami'a, mereka akan muncul seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Berkata orang-orang yang lemah, rakyat-rakyatnya, kami kepada para penguasanya, sesungguhnya kami kan dahulu pengikut kalian. Apakah kalian bisa menolong kami dari azabnya Allah? Kasihan kali kok. Ya, dia berkata kepada penguasa, Fir'aun, bisa enggak kamu bantu kami agar lepas dari azab Allah? Apa kata si pemimpinnya? Qalu law hadana Allah la hadainakum. Mereka katakan, loh, kalau seandainya kami dapat hidayah, tentu kalian juga dapat hidayah, gitu. Sawa'un alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Udahlah, kita mau sabar ataupun enggak sabar, tetap saja kita tidak akan bisa melarikan diri dari azab. Artinya sama seperti yang tadi. Udahlah, kita rasakan bareng-bareng aja lah ya. Begitu ya, enggak ada ceritanya lagi. Enggak ada yang mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Yang ke berapa, Pak? 4. Yang keempat yaitu al-khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarinuhu syaitan, yaitu pertengkaran antara orang kafir ya dengan teman-teman setannya. Jadi antara orang kafir dengan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Qaf ayat 23 sampai 29. Wa qala qarinuhu, berkata teman-teman mereka. Qarinuhu ini artinya ikhwah para malaikat yang menyertai mereka. Ladayya atid alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Maka berkata Allah, campakkan semua orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam, orang kafir yang menentang, manna'ilil khairi mu'tadim murib, yang mereka itu senantiasa menghalangi perbuatan baik, melampaui batas, serta mereka yang selalu ragu, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil adzabish syadid, mereka yang menjadikan menyembah selain Allah, maka campakkan mereka ke dalam neraka adab yang pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituh walakin kana fi dhalalim ba'id. Berkata teman mereka, teman orang kafir ini, ya Allah, kami enggak pernah menyesatkan mereka. Walakin kana fi dhalal ba'id, memang mereka itu orang yang sesat. Kata Allah, la takhtasimu ladayya, sudah, jangan tengkar kalian semuanya masuk neraka. Begitu. Yang kelima yaitu terkait dengan
pertengkaran manusia dengan dengan anggota badan. Manusia akan bertengkar dengan anggota badan dia. Dalilnya ikhwah, surat Fussilat ayat 19 sampai 21, wa yauma yahsyuru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun, di mana musuh-musuh Allah nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah, fahum yuzaun, mereka pun akan dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Setelah mereka datang semua, maka akan bersaksi kepada mereka atas perbuatan mereka, sam'uhum, akan bersaksi pendengaran mereka, wa absaruhum, mata mereka, wa juluduhum, kulit mereka, bima kanu ya'malun, atas apa yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Wa qalu li juludihim, sehingga manusianya akan berkata kepada kulit. Jadi dia ngomong dengan kulitnya sendiri, penduduk neraka ini. Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan saksi? Jadi seolah mengatakan, kenapalah kalian memberatkan kami? Kan kalau kami masuk neraka kalian juga dibakar gitu kira-kira. Jadi ini pertengkaran manusia dengan kulitnya sendiri. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan persaksian? Diam aja kenapa sih? Itu kira-kira. Tapi dengan kulitnya sendiri. Kemudian apa kata si kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan bahwasanya kami memang sengaja Allah jadikan bisa berbicara, dan Allah Maha berkuasa untuk menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Itu ikhwah. Jadi kulit nanti bisa bicara, tangan bicara, kaki bicara, semua akan bicara. Mata bicara, pendengaran bicara. Demikian ikhwah. Ya. Kita lihat lagi ikhwah azallahu wa iyyakum, firman Allah Subhanahu wa taala. Suratnya yaitu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, itu ayat apa? Surat apa kira-kira? Yasin. Mantan ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami akan bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga akan memberikan saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ikhwah, tangan bicara. Ya Allah, dulu saya pernah megang-megang janda sebelah. Nah, ngomong di sebelahnya. Demikian ikhwah. Ngomong dia. Ya Allah, kaki ngomong, dulu saya yang bawa dia ke pantai-pantai telanjang-telanjang itu, saya yang bawa. Demikian akan menjadi saksi ikhwah. Kan kalau orang lain mungkin pernahlah tidak mengetahui, tapi kalau tangan sendiri gimana? Makanya ikhwah, kenapa kita tidak boleh merubah tubuh kita? Misalnya nih, saya punya jari 5. Mungkin karena dia rocker misalnya, grup metal, ini cocoknya potong aja jari tengah dengan jari manis, potong. Jadi kalau dipotong kan jadi begini. Nah, kan keren tuh. Begitu kan. Kenapa dipotong aja? Apa hukumnya motong jari, Pak? Motong jari sendiri misalnya. Bukan jari orang, jari sendiri. Dengan sukarela. Boleh apa enggak? Boleh Pak? Boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan punyaku, bukan punyamu. Kenapa enggak boleh? Ikhwah, kita ini milik Allah. Apa dalilnya kita ini milik Allah? Apa dalilnya? Kalau kita meninggal, kita ucapkan apa? Apa? Inna lillahi, apa artinya? Sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Jadi semua tubuh kita ini milik Allah. Makanya sekarang ini tangan kita, kaki kita itu sekarang hanya hak guna pakai.
Ya, dia hanya HGU, hak guna pakai. Kalau kita pakai tangan kita untuk maksiat, nanti ngomong dia. Demikian ikhwah. Kaki kita kalau digunakan untuk maksiat, dia akan ngomong. Mata kita kalau kita gunakan untuk maksiat, dia akan ngomong. Dia akan menjadi saksi. Allah nih, aku berapa kali satu hari nengok yang maksiat. Taunya dia padahal itu nggak boleh. Ngomong akan mata akan ngomong, mendengar akan bicara ikhwah. Kenapa? Kita itu hanya hak guna pakai. Demikian ikhwah. Nggak milik kita mutlak, enggak. Jadi kalau ada yang mengatakan dia akan potong karena ini adalah punya dia, enggak. Kita memiliki sesuatu itu sebenarnya nggak hakiki. Nggak hakiki, kita nggak mutlak memiliki. Misalnya, kalau bapak-bapak sekarang bawa dompet yang ada isinya duit, ada? Enggak? Ada pak, ada duit. Hah? Banyak apa sedikit? Dikit ya, dikit. Yakin itu punya bapak? Hah? Ikhwah, apa yang kita miliki belum tentu punya kita. Kadang-kadang hanya numpang lewat. Ternyata ada yang hilang lah, ada yang harus kita berikan lah. Demikian, bukan punya kita. Ya, bukan punya kita. Antum yang punya uang sekian juta sekian di lemari sana atau di mana lah, itu belum tentu punya kita juga. Kita nggak mutlak memiliki. Memiliki apa misalnya? Memiliki buktinya ikhwah. Apa yang kita kumpulkan meninggal kita. Jadi punya siapa? Dengan mudahnya hak kepemilikan itu langsung bergeser ke ahli waris. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya menggunakan hak guna pakai. Makanya ikhwah, salah satu wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka maitun. Muhammad, beramallah sesukamu karena engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa saja, apa saja yang engkau cintai, sesungguhnya engkau akan berpisah. Ya kan? Kita cinta mana? Kalau kita menyukai sesuatu, hanya dua gendangnya, imma kita yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kita. Ada nggak yang ketiga? Nggak ada. Kira-kira siapa yang paling kita cintai? Coba adik inilah. Yang paling dicintai apa sekarang? Yang hidup lah yang ada sekarang. Hah? Suami, orang tua, istri nggak cinta? Punya istri nggak? Belum punya. Oh, masya Allah. Catat namanya nanti ya. Terus hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, orang tua misalnya, apakah orang tua tetap bersama dengan kita? Suatu hari pasti dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Itu dia, ya. Oleh karena itu, rahimanallahu wa iyyakum, pertengkaran manusia dengan jasadnya sendiri. Sebenarnya ikhwah, yang menjadi saksi itu bukan hanya jasad kita. Bumi juga akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa itu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa? Ayo, yang bisa menjawab cepat boleh pulang sekarang yuk. Surat apa, Pak? Hah? Hah? Al-Zalzalah. Silakan Pak pulang, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Zalzalah. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Hatadru ma akhbaroha?" Tahu nggak kalian apa berita bumi itu? Beliau mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di hari akhirat bumi akan menceritakan, melaporkan kepada Allah apa yang dilakukan oleh manusia, hari apa, di tempat yang mana, akan cerita. Jadi kalau antum sekarang sedang ngaji, bumi nanti akan lapor, ya Allah, pada tanggal sekian, jam sekian, ya, dia sedang ngaji, ya Allah, tempatnya sekian. Jadi bumi juga akan bersaksi. Jadi kalau orang berbuat maksiat, nggak ada yang bisa disembunyi-sembunyikan. Kakinya akan bersaksi,
tangannya akan bersaksi, tempat dia maksiat juga akan bersaksi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik, selanjutnya ikhwah. Apalagi yang pertengkarannya? Taib, yukhasimul badan yaumal qiyamati ruh. Pertengkaran antara badan dengan ruh. Pertengkaran antara jasad dengan ruh. Jadi begini ikhwah, Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Mandah dalam kitab Ruh, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dia berkata, yahtasimun nas yaumal qiyamati hatta yahtasimur ruh ma'al jasad. Di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti akan bertengkar, orang-orang akan bertengkar, bahkan pertengkaran antara jasad dengan ruh akan bertengkar, saling menyalahkan. Kemudian fataqulu ruh lil jasad, ruh berkata kepada jasad, anta fa'alta. Kata ruh pada jasad, ente yang buat, bukan aku. Misalnya apa? Mencuri misalnya, ya, mencuri. Yang mencuri kan kamu, kata si ruh. Apa kata si jasad? Wa yaqul jasad li ruh, berkata jasad kepada ruh, anta amarta. Tapi kan engkau yang suruh, begitu. Tapi kan engkau yang suruh. Wa anta sawalta, engkau yang mengendalikan. Jadi jasad juga nggak mau dia di pojok-pojokkan begitu. Jadi si ruh pertama mengatakan, jasad, engkaulah yang berbuat maksiat karena engkau yang melakukannya. Kata si jasad, loh, aku kalau nggak ada ruh mana bisa jalan? Engkaulah yang menyuruh, engkaulah yang mengendalikan. Bertengkarlah. Kemudian fayab'atsullahu malakan yufassilu bainahuma. Lantas Allah mengirim malaikat untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Antara siapa dengan siapa, Pak? Jasad dengan ruh. Fayaqulu lahuma. Lantas malaikat berkata kepada jasad dan ruh, inna mathalakuma kamathali rajulin ma'qadil basirun. Kalian berdua itu permisalannya sebagaikan dua orang, yang satu lumpuh tapi melihat, wal akharu dorirun dakhilan wa akhun dorirun, tapi yang satu sehat hanya buta. Jadi permisalan dua orang, yang satu lumpuh tetapi dia bisa melihat, yang satu lagi bisa berjalan tapi dia buta. Ingat ya, si A apa tadi? Lumpuh tapi dia bisa melihat. Yang si B dia bisa berjalan tapi nggak bisa melihat. Dakhala bustanan, kedua orang ini masuk ke sebuah kebun. Faqala muqa'adu lidharir, berkata orang yang lumpuh kepada orang yang buta, ini araha huna zamaron, aku melihat di sana sini ada buah. Yang lumpuh berbicara kepada yang buta, aku melihat banyak buah ini. Walakin la asilu ilaiha, tapi aku nggak bisa untuk menggapainya. Namanya juga dia lumpuh, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia bisa melihat. Faqala dharir, si buta berkata, irkabni fatanawilha. Kalau begitu, mari engkau aku gendong, ya, engkau yang ambil. Jadi si lumpuh digendong oleh si buta. Si buta inilah yang mengatakan kiri-kiri kanan-kanan, gitulah kira-kira. Karena dia yang melihat. Si buta nggak melihat, tapi dia bisa bergerak. Demikian. Faraqibaha fatanawalaha, maka siapa tadi yang digendong? Si buta apa si lumpuh? Jangan bolak-balik. Maka si lumpuh pun digendong oleh si buta. Akhirnya mereka pun bisa mengambil buah tersebut, bisa mencuri buah tersebut. Jadi si lumpuh digendong oleh si buta, si lumpuh yang mengendalikan kiri-kiri kanan-kanan, ayo dikit-dikit, depan. Si buta kan nggak tahu apa-apa, hanya dia yang bisa menggerak-gerakkan. Demikian ikhwah. Sekarang malaikat bertanya, fa ayyuhuma al-mu'tadi. Malaikat bertanya, sekarang
siapakah di antara mereka berdua yang bersalah? Artinya si lumpuhkah atau si buta? Kata malaikat kepada ruh dan jasad. Fayaqulani kilahuma. Mereka berkata, ya dua-duanya yang salah. Karena kalau sendiri tidak akan terjadi. Karena si buta nggak melihat, walaupun bisa bergerak, si lumpuh bisa melihat, tapi dia nggak bisa bergerak. Kerjasamalah mereka ini sehingga mendapatkan barang curian tersebut atau buah curian. Fayaqulu lahumal malak, lantas berkatalah kepada mereka berdua malaikat, innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma. Sesungguhnya kalian telah menetapkan keputusan terhadap diri kalian sendiri. Artinya ruh dan jasad itu sama-sama salah. Sama-sama salah. Demikian ikhwah. Yakni annal jasad ruh kal mutiyyati wa huwa raqib. Jadi adanya kerjasama antara jasad dan ruh. Makanya ikhwah, di alam barzakh yang diazab ruh saja atau jasad saja atau dua-dua? Tapi jasadnya dimasukkan ke dalam itu kuburan. Gimana? Ikhwah, kalau kita bicara masalah gaib, terutama terkait dengan masalah alam barzakh, itu kan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang kafir ditarik ruhnya, kemudian dibawa ke atas, tak diterima oleh langit, lantas dicampakkan dan dikembalikan kepada jasadnya. Dikembalikan kepada jasadnya. Jasadnya di mana ini sekarang? Dalam kuburan. Kalau dikembalikan itu berarti jasad yang tadi atau jasad yang lain? Nah, seharusnya kan yang tadi kan. Misalnya, saya kembali ke rumah saya, atau pulangkan saya ke rumah saya, berarti kan rumah yang pertama. Gak mungkin dikatakan pulangkan saya ke rumah saya, tapi ke rumah yang lain, berarti bukan rumah saya. Itu logikanya. Demikian juga bahasa Rasulullah SAW itu, yaitu maka dikembalikan ruh itu ke jasadnya. Datanglah fayaji'anil malakan, datanglah dua malaikat syadid dan tihar yang sangat dahsyat bentakannya, kemudian azraqan aswadan yang warnanya hitam kebiru-biruan. Warna apa itu? Hitam kebiru-biruan. Dongker. Ya, nafi. Demikian. Ada di sini yang dongker. Ini hitam apa dongker? Hitam ya, hitam. Nggak ada yang dongker ya. Bapak ini dongker sepertinya. Ini warna nungkar-nangkir. Hitam ke biru-biruan atau biru ke hitam-hitaman. Jadi ikhwah, fayujlisanihi, lantas dua malaikat ini menyuruh dia duduk. Barulah ditanya. Sekarang ikhwah, karena ini masalahnya alam barzakh, kalau kita pikir dikembalikan ke jasadnya disuruh duduk, kapan duduknya dan di mana duduknya? Jadi karena ini sudah masalahnya masalah gaib, kita nggak bisa mencerna lagi. Ya, tidak bisa mencerna lagi. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Apabila dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia akan diazab. Jadi diazab apa? Jasadnya dan rohnya. Di akhir juga demikian, dia akan diazab jasadnya dan rohnya. Kenapa? Kesalahan itu dilakukan oleh jasad dan roh. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang terkait dengan pertengkaran yang terjadi di hari akhirat. Dan terutama yang paling sengit itu adalah pertengkaran antara orang-orang kafir dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ikhwah dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebentar, seperti yang enggak disebutkan di sini. Tapi ayatnya saya hafal. Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan, sesungguhnya Allah itu telah memberi kalian janji dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum,
Aku juga telah memberi kalian janji. Fa akhlaftukum, dan aku mengingkari janji kalian. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku itu tidak pernah paksa-paksa kalian. Illa an da'autukum, aku itu hanya membujuk, membisikkan, merayu. Fastajabtum li, dan ternyata kalian itu mengikuti bujukanku. Demikian ikhwah. Coba perhatikan. Pernah nggak antum kalau mau sholat tiba-tiba setan datang? Lewat, bacok, ada? Ada? Nggak pernah sekalipun setan itu maksa-maksa. Dia hanya bisik. Mau kemana bang? Mau sholat. Aduh, masih sholat aja kan masih muda. Nanti aja lah, usia-usia 60 baru sholat. Itu bisikan semua di situ. Ya tentunya sesuai level keimanan lah. Kalau macam antum-antum ini digoda untuk nggak sholat udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Tapi digoda untuk nggak khusyuk, gimana? Masih, kok bisa jadi? Sangat bisa, bukan bisa jadi. Kalau nggak khusyuk, demikian. Apa yang terlupa ketika luar sholat, ketika sholat lupa? Ingat, Allahu Akbar. Nggak pernah kita teringat dalam sholat. Dan judulnya itu bisa berganti-ganti. Nggak ada yang blank gitu, nggak ada. Demikian. Tiba-tiba teringat sandal yang di masjid. Tiba-tiba teringat entah sekolah lah, entah orang tua lah, ada saja yang diingat. Demikian. Itu setan spesialis mengganggu orang sholat, namanya khinzab. Ya, namanya khinzab. Jadi setan itu tak pernah sekalipun memaksa-maksa, tuh nggak pernah. Ayo, kau sembah aku, kalau nggak awas, ku gorok lehermu. Ada? Nggak pernah. Yang ada itu pengikut setan. Siapa itu misalnya? Firaun. Ya, Firaun ada maksa, kalau nggak kalian sembah, aku sembelih. Ada gitu kan? Sebagaimana dia menghukum tukang-tukang sihirnya, yang ketika ternyata Nabi Musa memperlihatkan mukjizat, mereka tahu ini bukan sihir, ini mukjizat. Lantas mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disalib oleh Firaun. Nah, pengikut setannya ada, tapi setannya sendiri nggak pernah memaksa. Mungkin iblis sendiri pun melihat Firaun ini, mantap kali Firaun ini ya. Awak aja nggak bisa begitu, gitu kira-kira mungkin ya. Dia hebat begitu. Iblis saja kagum dengan si Firaun ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Illa anda autukum fastajabtum li, aku itu hanya membujuk-bujuk, dan fastajabtum li, ternyata kalian ikuti. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya janganlah kalian itu menyesaliku, sesali diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian juga tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku itu mengingkari semua sekutu-sekutu yang kalian lakukan sebelumnya. Innadz dzalimin lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang zalim pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Padahal dia termasuk itu. Itulah dia. Demikian ikhwah. Jadi ya nggak bisa bilang apa-apa lagi ikhwah. Ya, bahkan ada satu umat mereka begini, Rabbana atim di'ifaini minal adzab, ya Allah ini yang telah menyesatkan kami, maka berikan mereka azab 2 kali lipat. Begitu. Ya. 2 kali lipat. Mintanya begitu ikhwah, karena merasa mereka sudah disesatkan. Tapi kan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah sama-sama sesat. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Mengapa kita bicarakan ini ikhwah? Supaya kita itu tidak termasuk orang yang bertengkar nanti. Karena manusia itu ikhwah punya sifat mencari kambing hitam. Di dunia juga begitu, mencari kambing hitam. Anaknya sakit. Kenapa anaknya sakit? Jangan-jangan ada yang menularkan sakitnya, begitu. Jarang yang mengakui kesalahan sendiri, selalu mencari kambing hitam. Ternyata di akhirat juga nggak mau salah sendiri. Dia akan mencari kambing hitam. Siapa penyebab kesalahan tersebut? Dan itu terjadi. Ini menyebabkan berbagai macam pertengkaran di hari akhirat. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silahkan jika ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sekitar 3 menit aja. Atau nanti kita lihat kemaslahatannya. Silakan, lagi yang mau bertanya langsung atau langsung boleh, atau melalui tulisan surat juga boleh, atau gini aja, tulis
ke 0813 600 661. Ini di HP saya. Khusus untuk tanya jawab. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan untuk tanya jawab di luar kajian. Setelah kajian ditutup. Jadi jangan lagi kirim SMS tanya, nanti sampai maghrib Ustadz mau nanya, gak ada lagi ceritanya. Silakan antum kirimkan pertanyaan melalui WA, yaitu tapi sebelum antum kirim pastikan dulu punya kuota apa enggak ya. Demikian, kirimkan ke 0813 600 661. Silakan. Yuk yang bertanya langsung silakan, lebih prioritas. Afan, suara saya agak serak. Afan ya. Ada silakan. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan banyaknya gempa yang terjadi akhir-akhir ini. Mengapa banyak sekali dan lumayan besar? Apakah itu tanda-tanda sesuatu? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas ikhwah, yang jelas ada dua kemungkinan. Pertama, peringatan bagi kaum muslimin dan siksaan bagi orang-orang kafirin. Karena orang-orang muslim ini kalau tidak diingatkan, dia tidak akan ingat dengan Allah. Ikhwah, apa yang kita dengar dari lisan kita ketika terjadi gempa? Apa kira-kira yang kita dengar? Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, gitu kan? Iya kan? Coba kalau nggak gempa, apa yang diucapkannya? Nyanyi-nyanyi, iya kan? Nyanyi-nyanyi. Demikian, Allah goncang dikit aja udah langsung kembali kepada Allah Subhanahu. Astagfirullah, 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 la ilallah. Begitu kan? Itu ikhwah. Itu masih dikit aja. Jadi fungsinya sebenarnya satu cobaan itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, dia akan mengujinya. Man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan tersebut, dia akan mendapat keridhaan dari Allah. Wa man sakhita fa alaihi sukh. Dan barang siapa yang tidak suka dengan cobaan tersebut, maka dia akan mendapat kemurkaan dari Allah. Itu ikhwah. Ya. Itulah pentingnya. Ada saya lupa saya baca di mana tentang musibah ini, dia mengkaitkan dengan Fir'aun. Mengapa Fir'aun itu sampai berani lancang mengatakan dia adalah Tuhan? Wa ana rabbukumul a'la, kata si Fir'aun. Aku ada Tuhanmu yang maha tinggi. Karena Fir'aun ini tidak pernah mendapatkan musibah, nggak pernah sakit. Apa yang dia ucapkan pasti dilaksanakan, tidak ada takut dengan apapun. Akhirnya dia mikir, setan juga bisikan, ente itu cocok jadi Tuhan, nggak ada yang berani dengan ente. Iya juga, kan begitu. Iya juga katanya. Jadilah Fir'aun tuh mendeklarasikan dia Tuhan. Coba kalau dia pernah sakit, pernah lumpuh, dia kan tahu Tuhan kok sakit, ya kan? Nggak bisa jadikan sebagai Tuhan. Itu ikhwah diantaranya. Jadi bagi orang yang tertimpa sebuah musibah, itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ingat Allah. Ikhwah, kita semua ini kan punya mata kan? Punya mata, kemudian telinga. Kita tidak akan merasakan nikmat itu kecuali ketika Allah kurangi. Contoh saja ikhwah, tidur. Tidur nikmat enggak? Nikmat tidur. Bagi orang-orang yang nggak bisa tidur, mereka bahkan rela mengeluarkan jutaan untuk bisa tidur. Kita alhamdulillah kan mudah tidur kan, pantang tergeletak tidur. Ngaji aja tidur. Saking besarnya nikmat Allah itu, ngaji aja tidur. Demikian orang-orang Pak, banyak yang nggak bisa tidur, harus mengeluarkan uang untuk bisa makan obat tidur, baru dia bisa tidur. Kita masya Allah kan, rendah aja sih kepalanya, tidurlah itu dah. Demikian, alhamdulillah gak ada yang ngorok tadi. Itulah dia, nikmat. Dia akan terasa nikmat ketika nikmat itu dicabut baru. Gitu deh. Saya pakai kacamata ini usia saya 44. Tadinya nggak bisa saya pakai kacamata. Kenapa? Nggak risih pakai kacamata. Ya, akhirnya terakhir
Saya mengalah dengan diri saya sendiri. Setiap baca pakai, kalau nggak baca kantongi. Hingga di tempat kita itu ada dokter mata, ya yang sudah ngaji. Ustadz harus pakai itu kacamata kemana-mana. Sejak itu saya pakai kacamata kemana-mana. Bukan sok keren, bukan. Ini karena penasihat dokter. Kalau nggak saya pakai ini. Karena risih. Baca ini dulu masih enak. Sekarang sudah begini, jauh kurang jauh. Kan gitu, kalau itu tanda-tanda rabun kalau ada orang nengok jauh kurang jauh. Demikian nih, harus pakai begini baru terasa itu nikmat mata. Demikian ikhwah. Ya, jadi ketika Allah kasih musibah, Allah kurangi nikmatnya agar kita ngerti bahwasanya itu merupakan nikmat yang sangat besar. Buang air gimana? Nikmat nggak itu? Kita yang buang air santai saja nggak ada masalah. Tapi bagi yang nggak bisa buang air, itu suatu hal yang menyiksa ikhwah. Kita masya Allah makan set, berikut kemudian ses, gitu kan, keluar dia lembek, begitu kan. Ada yang keras, demikian, pakai tenaga dalam, enggak juga. Akhirnya ada yang keluar juga, akhirnya luka. Demikian ikhwah. Makanya banyak sekali nikmat Allah. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, enggak akan bisa kalian hitung. Itu ikhwah. Ada orang kafir beribadah di dekat rumah kita. Yang benar kita melaknatnya. Yang benar kita melaknat atau mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Doakan untuk mendapat hidayah, jangan dilaknat. Bapak laknat pak, terkutuklah bapak, gitu. Yang enggak begitu, didoakan semoga dia dapat hidayah. Dan apa juga fungsi melaknat dia. Tetapi kalau sudah meninggal, ada sunnahnya bagi kita. Rasulullah katakan, apabila kalian melewati kuburan orang kafir, basyiruhum binar, katakan mereka masuk surga, masuk neraka kalian. Bagi yang sudah meninggal, boleh. Misalnya, ada nggak sini kuburan orang Kristen atau orang Cina dah? Dah lewat, masuk neraka kalian. Boleh. Tapi kalau mereka ada di situ, pelan-pelan aja ya. Ya. Kalau kita masuk neraka kalian, nanti marah mereka. Demikian ikhwah, itu sunnahnya. Tapi kalau yang masih hidup boleh kita katakan masuk neraka kau. Boleh kita katakan mereka masuk neraka. Misalnya Ahok kafir apa Muslim? Udah masuk Islam deh, belum kan? Boleh kita katakan Ahok masuk Ahok itu kafir, masuk neraka. Bisa? Siapa lagi pejabat-pejabat yang kafir? Takut ya? Hotman kafir nggak? Kafir. Boleh kita katakan, hei Hotman, inti masuk neraka. Boleh? Nggak boleh, ikhwah. Kalau dikatakan kafir boleh nggak? Boleh. Tapi mengatakan masuk neraka nggak boleh. Kita nggak tahu gimana akhir hidupnya. Sebagaimana kita, Pak, maaf ya, masuk surga saya. Baru tadi habis zuhur saya baca, ada di Facebook, bahwasanya ada seorang Habib Syekh Indonesia, ya, bahwasanya guru saya telah mengkapling surga. Bagi siapa yang masuk surga maka hubungi syekhnya ini. Astagfirullah, itu parah betul ikhwan. Dan banyak juga pengikutnya. Mungkin antum adalah yang melihat berseliweran yang begini. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau mau surga hubungi dealer terdekat di kotanya. Nggak boleh. Yang boleh kita katakan masuk surga adalah yang sudah jelas disebut Rasulullah masuk surga. Seperti Asyarul Mubasyarah bil Jannah, 10 orang yang di kabar keberiakan mereka masuk dalam surga, itu para sahabat. Boleh nggak kita katakan Imam Syafi'i pasti masuk surga? Nggak boleh. Abu Jahal pasti masuk neraka, boleh? Abu Lahab? Hitler? Boleh nggak kita? Hitler masuk neraka? Ragu. Hitler matinya kafir apa enggak? Kafir matinya. Jadi boleh mengatakan dia masuk neraka. Tapi kalau dia masih hidup, nggak boleh. Karena kita nggak tahu di akhir kehidupannya. Jangan-jangan dia taubat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada tangganya itu kafir, ya,
jangan didoakan laknat, tapi doakan agar dapat hidayah. Saya nggak bisa bayangkan itu lewat tetangganya, Pak terkutuk Bapak. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Satu lagi nih. Bagaimana bisa menghindari diri dari pertengkaran akhirat? Mohon nasihatnya. Seperti yang kita katakan di muqaddimah tadi, kita harus berupaya melakukan amal soleh dengan pertama dengan meluruskan i'tiqad, keyakinan, menjauhkan diri dari kesyirikan. Demikian. Karena banyak kejadian ini antara yang menyembah dan yang disembah, kemudian pengikut pemikiran yang sesat. Makanya kita luruskan akidah kita, senantiasa menuntut ilmu di atas manhaj Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para sahabat. Insya Allah akan terhindar dari pertengkaran ini. Dan satu hal lain, diamalkan, bukan hanya sekedar menjadi pemikiran. Demikian ikhwah. Baik ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.